Pemirsa, seorang penumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya Denpasar melaporkan pilot pesawat tersebut atas dugaan tindakan tidak senonoh. Tindakan ini dilakukan sang pilot di dalam kokpit yang terdengar oleh seluruh penumpang pesawat. Seorang penumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya Denpasar, Lambertus, melaporkan perangai pilot Lion Air JT990 atas tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh pilot maskapai tersebut. Sang pilot dikabarkan menawarkan pramugarinya yang berstatus janda kepada para penumpang sebagai kompensasi atas keterlambatan pesawat, dan hal itu disampaikan lewat mikrofon. Tiba-tiba saya masuk, terdengar suara gitu. Ini pramugari kami berwajah yang ditinggal suami dan gagal dari pernikahan pertama, berwajah cantik, berhidung pesek, pokoknya berulang macam itu. Terus dia bilang ada yang tertarik gitu kan, ya semacam itulah kata-katanya ya. Waktu saya mau duduk itu saya bingung, nih ada apa, ini kayak dagelan apa di sini ya? Apakah ini seperti berbalas pantun? Bukan, karena berulang-ulang dan semua penumpang juga bingung, saling berpandangan gitu ya. Tidak hanya itu, saat pesawat lepas landas, dari pengeras suara juga terdengar suara desahan yang diduga berasal dari ruang kokpit. Lambertus kemudian melaporkan kejadian pada 14 November tersebut ke situs Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub melalui kolom pengaduan bandara.web.id karena tindakan sang pilot dianggap membahayakan penumpang. Take off. Nah tiba-tiba terdengar suara tuh seperti sini dong, manggil-manggil gitu lewat mikrofon cabin. Kesini dong, sini dong. Terus ada suara yang nggak jelas gitu, yang bisik-bisik gitu. Jadi kita bingung, saya tahu memang karena kondisi kabin agak gelap, tapi kita bisa lihat semua orang tuh bingung gitu dengan kepala yang bertanya-tanya gitu ya. Sudah saya pun tambah ketakutan, ini ada apa ini? Setahu saya dalam penerbangan itu adalah saat yang krusial sekali untuk take off dan landing ya. Hingga saat ini pihak Lion Air belum memberikan tanggapan atas beredarnya aduan penumpang terhadap pilot Lion Air tersebut. Tim Liputan Metro TV. Ya, dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilaporkan oleh Sudirman Said ke MKD menimbulkan tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota Dewan. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari anggota DPR, kita akan bergabung langsung dengan Putri Lukman dari Gedung DPR RI Jakarta. Putri, bagaimana dan apa saja tanggapan dari anggota Dewan terkait Ketua DPR atau pimpinannya yang kembali dilaporkan ke MKD? Ya, laporan Menteri SDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait dengan adanya pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI untuk perpanjangan renegosiasi PT Freeport di Papua, ini disampaikan kepada Menteri SDM kemarin yang menyatakan bahwa pimpinan DPR tersebut adalah Ketua DPR RI Setia Novanto. Dan untuk hal ini pun Setia Novanto sudah menanggapi laporan yang diserahkan Menteri SDM kepada MKD dan menyatakan bahwa sebenarnya dirinya sesuai dengan yang menjadi tujuan Presiden bahwa untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat. Namun terkait hal ini memang menanggapi atau mendapat tanggapan dari anggota Dewan sendiri yang saat ini pun saya sudah bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI yakni Taufik Hadi untuk membahas apa yang menjadi kasus dari Ketua DPR RI Setia Novanto. Selamat sore Pak Taufik Hadi. Secara dari kasus ini Komisi 3 melihat apakah memang dari etikanya sendiri bagaimana menanggapi pimpinan yang dilakukan oleh Setia Novanto? Menurut saya sikap Pak Setia Novanto itu adalah melanggar segala etika yang ada. Apakah etika yang diingat oleh manusia ataupun yang tertulis, semuanya melanggar. Karena itu menurut saya ini adalah pelanggaran sangat berat. Pasal 6 Peraturan Etika DPR itu disebutkan bahwa tidak boleh ada konflik kepentingan, baik adalah pimpinan DPR maupun anggota DPR. Tetapi Pak Setia Novanto ini adalah
dengan posisinya dia mengambil posisi tersebut, dan dengan posisinya tersebut adalah dia ingin memperkaya diri. Menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat salah dan tidak dibenarkan sama sekali. Kalaupun ini nanti MKD memproses, saya ingin ingatkan MKD, ini adalah pelanggaran etik yang sangat besar. Ini adalah pelanggaran etik berat. Karena itu adalah rekomendasinya adalah, pertama adalah dia harus dipecat dari anggota DPR. Yang kedua, dia harus mengundurkan diri dari pimpinan Dewan. Bang, kalau Anda melihat sendiri, ini kan bukan pertama kali kalau kita lihat mengenai etika Ketua DPR, karena rentan waktunya saja tidak terlalu lama dengan kasus Donald Trump. Apakah kalau kita lihat memang kapasitasnya Setia Novanto sebagai seorang pimpinan DPR ini layak tidak sih, Bang? Menurut saya, coba masyarakat mengingat-ingat kembali persoalan yang dilakukan oleh Bapak Setia Novanto, ya, itu adalah telah menjadi rahasia umum. Banyak persoalan yang melingkupi dirinya, ya kan? Itu adalah yang berkenaan dengan Donald Trump yang kesekian, dan ini adalah bertambah lagi. Menurut saya memang tidak layak sama sekali. Bahkan menurut saya adalah mencemarkan nama baik Dewan, dan itu adalah benar-benar memukul, ya kan? Nama baik apa yang telah diperjuangkan oleh pimpinan-pimpinan DPR sebelumnya. Bang, terkait dengan ini, apakah Komisi 3 perlu membentuk suatu pansus atau untuk menindaklanjuti kasus ini? Dan memang kita lihat kan bisa saja laporan yang disampaikan oleh Menteri SDM ini sudah masuk gratifikasi kalau kita lihat kalau memang ada permintaan atau lobby-lobby terkait adanya saham yang diminta gitu. Sejauh ini adalah kita melihat dulu hasilnya yang telah dilaporkan oleh Menteri SDM, Pak Sudirman Said. Dan persoalan itu telah diberikan dan kita sudah setuju untuk diproses oleh MKD. Maka sejauh ini menurut saya yang paling benar adalah kita menunggu bagaimana proses itu berlangsung. Ya. Karena itu masyarakat dan kita semuanya akan mengawal hal tersebut. Dan saya berharap masyarakat juga bersabar, karena saya percaya kepada MKD bahwa sesuatu akan dilakukan sebaik mungkin, baik adalah untuk menjaga, ini adalah nama Dewan, dan juga menjaga perasaan keadilan di tengah masyarakat. Ya, itu tadi salah satu pernyataan dari anggota Dewan, yakni dari Komisi 3 DPR RI. Dan terkait dengan laporan dari Menteri SDM ini, Wakil Ketua MKD Sufmi Dasko Asma pun akan melakukan laporan ke Baris Krim Polri yang rencananya akan dilakukan pada hari ini. Sekian, kembali ke studio. Baik, Putri Lukman, terima kasih melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Ketua DPR yang juga politisi senior Partai Golkar, Setia Novanto, dilaporkan sebagai pihak yang telah mencatut nama Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Sebelumnya nama Setia Novanto juga sempat disebut terkait dalam sejumlah kasus hukum. Misteri terkait siapa pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden yang mengemuka sejak beberapa pekan terakhir mulai terungkap. Menteri SDM Sudirman Said akhirnya melaporkan Ketua DPR Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait kasus pencatutan nama pimpinan negara tersebut. Namun bukan kali ini saja Ketua DPR yang juga politisi senior Partai Golkar itu disebut terkait dengan kasus dugaan pelanggaran hukum. Nama Setia Novanto sempat disebut terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Stadion PON Riau yang menjerat Rusli Jainal, Gubernur Riau saat itu. Setia Novanto bahkan sempat hadir memenuhi panggilan KPK dengan status sebagai saksi. Nama Setia Novanto juga sempat disebut oleh terpidana kasus korupsi M. Nazarudin sebagai orang di balik markup proyek IKTP yang nilainya mencapai 8,4 triliun rupiah. Kasus ini kini masih dalam penyidikan KPK. Nah, saya jelaskan lagi bahwa yang ini adalah dari fee proyek EKTP. Terus ditanya, siapa yang aktif dan terlibat di proyek EKTP? Saya bilang yang mengendalikan full proyek EKTP adalah namanya Novanto sama Mas Anas. Siapa pelaksananya? Ada saya, ada Andi Saptinus. Terus siapa aja yang terlibat di Komisi DPR? Pimpinan Komisi 2. Nah, nama-namanya.
Setia Novanto kembali menjadi sorotan saat hadir di tengah-tengah acara kampanye Donald Trump di New York pada September lalu. Setia Novanto hadir bersama rombongan pimpinan DPR lainnya yang saat itu seharusnya menghadiri sidang parlemen dunia. Meski dikritik banyak pihak, namun Mahkamah Kehormatan Dewan hanya menjatuhkan sanksi pelanggaran etika ringan berupa teguran kepada Setia Novanto. Setia Novanto juga disebut ikut campur tangan dalam upaya lobi rencana pembelian pesawat amfibi dari Jepang. Kabar tersebut muncul dalam pemberitaan yang ditulis media Jepang, The Japan Times. Tim Liputan, Metro TV.